Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Haryanto dengan NIM 112208400000123. Eh, saya dari kelas 2C jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan tentang fi'il mudhari, hal, fi'il lazim dan muta'addi, dan terakhir badal sebagai bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah bahasa Arab. Yang pertama, fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang digunakan untuk masa sekarang dan masa akan datang. Fi'il mudhari itu yang pertama ada ana. Contohnya itu untuk ana, contohnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang bunyinya qala inni a'lamu ma la na'lamun. Kata kerja di sini itu merupakan a'lamu, yang dimana itu ditandai dengan penambahan awal huruf mudhora'ah berupa alif di kata a'lamu. Untuk yang kedua itu nahnu. Nahnu itu diambil di Quran surat Al-Baqarah ayat 13. Bunyinya qalu anu'minu kama. Kata kerja di sini adalah nu'minu. Nu'minu ini ditandai dengan penambahan huruf mudhora'ah yaitu berupa nun di awal kata kerjanya. Untuk anta itu diambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Bunyinya itu qalu taj'alu fiha. Kata kerja di anta itu adalah taj'alu. Itu ditandai dengan penambahan huruf mudhora'ah di awal kata kerjanya yaitu berupa ta. Untuk huwa itu diambil dari Quran surat Al-Isra ayat 30. Bunyinya itu ar-rizqa liman yasha wa yaqdiru. Itu kata kerjanya adalah yaqdiru. Itu ditandai dengan penambahan huruf ya di awal kata kerjanya untuk huwa. Untuk hiya itu diambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Itu bunyinya qalu taj'alu fiha. Itu kata kerjanya adalah taj'alu, merupakan penambahan huruf mudhora'ah ta di awal kata kerja taj'alu. Nah, penambahan awal ta ini itu diperuntukkan untuk hiya sama juga dengan peruntukan untuk anta. Selanjutnya ada antum. Untuk antum itu diambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Bunyinya itu ada kaifa takfuruna billah. Kata kerjanya itu adalah takfuruna. Takfuruna ini ditandai dengan penambahan huruf mudhora'ah di awalnya yaitu berupa ta dan penambahan huruf waw dan nun di akhir. Penambahan ta di awal dan akhir waw dan nun itu diperuntukkan untuk antum. Yang terakhir ada hum. Hum ini diambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 9. Bunyinya wa ma yakhda'una ila anfusahum. Kata kerja di sini adalah yakhda'una kata kerjanya. Nah, ditandai dengan penambahan huruf ya, huruf mudhora'ah ya di awal kata kerja dan penambahan waw dan nun di akhir kata kerja. Penambahan mudhora'ah ya di awal dan penambahan waw dan nun di akhir itu diperuntukkan untuk kata ganti hum. Yang kedua itu ada al-hal. Hal itu merupakan sifat hudlah, yaitu kata keterangan tambahan. Hal ini berfungsi untuk menjelaskan fi'il dan maf'ul yang masih samar. Kesamaran ini berupa ketidakjelasan dalam perilaku. Hal dalam bahasa Arab itu
memiliki arti keadaan, perilaku, atau tingkah, sehingga keberadaan hal itu merupakan suatu kata keterangan keadaan. Contohnya itu ada diambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 22. Bunyinya Allazi ja'ala lakumul ardo firasya. Hal di sini itu merupakan firasya, yang dimana firasya ini diakhiri dengan i'rab fathah, yaitu mansub, yang dimana hal ini memiliki i'rab yang sama dengan ardo, yaitu dengan fathah juga. Ardo di sini sebagai maf'ul. Yang ketiga itu ada fi'il lazim. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Jadi fi'il lazim itu terdiri dari kalimat berupa fi'il lazim itu terdiri fi'il lazimnya dan fa'il saja. Kalimat tersebut sudah bisa dikatakan sempurna karena sudah bisa dipahami. Contohnya itu diambil dari Quran surat An-Nasr ayat 1. Bunyinya Iza ja'a nasrullahi wal fath. Fi'il lazim di sini itu berupa ja'a. Nah, kalimat tersebut sudah bisa dikatakan sempurna karena sudah bisa dipahami. Jadi tidak perlu ditambahkan maf'ul bih objeknya. Yang keempat itu ada fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek maf'ul bih, berbeda dengan fi'il lazim yang tidak membutuhkan objek. Fi'il muta'addi jika tidak memiliki objek itu tidak bisa dikatakan kalimat yang sempurna. Kenapa? Karena kalimat fi'il muta'addi yang tidak memiliki objek itu tidak bisa dipahami tanpa keberadaan objeknya. Contohnya itu ada Quran surat Al-Mu'minun ayat 1. Bunyinya Qad aflahal mu'minun, yang dimana aflaha di sini merupakan fiilnya, ya, dimana fiil tersebut merupakan fiil madhi. Aflaha di sini dalam kalimatnya itu adalah kalimat fiil muta'addi karena membutuhkan objek, yang dimana objeknya itu adalah al-mu'minun. Yang terakhir itu ada badal. Badal itu secara bahasa berarti pengganti. Secara istilah, badal itu memiliki arti tabi'i, yaitu pengikut yang mengikuti i'rab kata sebelumnya. Badal itu dalam ilmu nahwu mempunyai fungsi untuk mengganti suatu kata yang dimaksud dan kata yang dimaksud memiliki arti yang sama tanpa perantara kata apapun. Contohnya itu ada Quran surat Al-Fatihah ayat kedua. Bunyinya itu Alhamdulillahirabbil alamin. Badal di sini adalah Robbi, yang dimana Robbi ini mengikuti mubdal minhu-nya kata sebelumnya yaitu lillah. Kata badal Robbi di sini itu akhiran i'rab kasroh. Kenapa? Karena badal sendiri harus mengikuti i'rab kata sebelumnya, yang dimana kata lillah tersebut itu lillahi memiliki i'rab kasroh. Karena itu kata robbi harus berakhiran kasroh karena mengikuti i'rab sebelumnya. Sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga ilmu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.